Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap mahasiswa AI kaum Sida, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan tema pembahasan kita tentang ciri-ciri orang yang beriman. Kali ini sampailah kita pada pembahasan yang kelima. Ciri orang beriman yang kelima adalah mereka yang berhasil meninggalkan apa-apa yang sia-sia. Surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 3 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan ciri orang beriman itu adalah mereka berhasil meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda dari kebaikan seorang muslim, baik buruknya seorang muslim, baiknya seorang muslim, maka dia bisa meninggalkan apa-apa yang sia-sia. Saudaraku, manusia bisa berhenti mengkonsumsi makanan. Manusia bisa berhenti tidak mengkonsumsi air. Tetapi manusia tidak bisa berhenti dari mengkonsumsi waktu. Maka orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, mereka melalui waktunya tentu dengan hal-hal yang bernilai. Kalau tidak bernilai menghasilkan material, maka harus bernilai menghasilkan pahala. Tentu lebih baik jika kedua-duanya. Nah, yang tidak dianjurkan dalam agama, kita melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, sehingga tidak menambah nilai kebaikan kita untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Maka orang yang baik ditandai dengan mereka bisa melewati waktunya dengan hal-hal yang bernilai. Semakin seseorang rendah kualitasnya, semakin seseorang mudah menyia-nyiakan waktunya. Ciri orang yang beriman, mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, meninggalkan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bernilai bagi kehidupannya. Yang berikutnya, yakni yang keenam, adalah mereka orang beriman itu menteladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik. Tidak perlu kita melihat di luar sana sosok yang belum teruji kehebatannya. Sementara Rasulullah SAW menjadi apapun selalu sukses. Beliau pernah menjadi seorang remaja, dilalui masa remajanya dengan sukses. Beliau pernah menjadi seorang pengembala kambing. Beliau pernah menjadi pedagang, dan menjadi pedagang pun sukses. Menjadi pribadi yang kemudian menikah. Pernikahannya diberikan mas kawin oleh Rasulullah, yakni Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin, dengan 20 ekor unta betina. Katakan satu ekor unta betina sekarang 30 juta, maka 20 ekor unta betina senilai 600 juta. Tentu jika beliau bukan pedagang sukses, tidak akan bisa memberikan 600 juta mas kawin. Nah, beliau menjadi guru. Beliau menjadi guru yang berhasil. Orang-orang yang dididik oleh Rasulullah menjadi sahabat-sahabat Hawariyun yang benar-benar teruji kualitasnya. Sehingga kemudian mereka berhasil berekspansi, melebarkan sayap, mendakwahkan Islam dengan kualitas kepribadian yang luar biasa. Hasil tarbiyah didikan Rasulullah SAW. Beliau pernah menjadi panglima perang, dan beliau menjadi panglima yang berhasil. Beliau menjadi pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat, menjadi pemimpin yang berhasil. Dicintai oleh umatnya, disegani oleh lawannya. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mari kita contoh pribadi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah melangkah. Rasulullah tidak melangkah dengan langkah gontai. Langkah Rasulullah adalah langkah pasti. Sahabat mengatakan, jika Rasulullah berjalan, beliau berjalan seperti menuruni bukit. Cepat, kalau bisa cepat, kenapa lambat? Ketika Rasulullah berbicara dengan menghadap, tidak dengan mengabaikan. Ketika Rasulullah makan, beliau tidak pernah mencaci makanan. Beliau berkendara, beliau minum, beliau bergaul, semuanya menjadi teladan yang baik untuk kita.
karena beliau terbukti sukses. Maka orang yang ingin mengikuti kesuksesan, menjadi orang yang sukses, cukup meniru pribadi sukses Rasulullah SAW. Yang berikutnya, ciri orang yang beriman adalah mereka yang bertawakal. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, banyak orang yang disentuh oleh masalah lalu merasa bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan meninggalkan Allah. Padahal jika dia tahu jalan pintasnya, justru dia harus mencari Allah pada saat mendapatkan masalah. Dia temukan Allah, dia cari jalan ke dalam. Apa keliru dan salah saya? Setelah itu dia bertawakal kepada Allah. Cukup ketika kita mendapatkan masalah, kita melakukan apa-apa yang disukai oleh Allah, termasuk ikhtiar. Kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah. Solusi itu efek samping, itu hadiah, itu bonus. Lalu kemudian kita beribadah, dekatkan kepada Allah diri kita, kualitas hidup kita meningkat. Yang berikutnya tentu jangan lupa berdoa. Kalau Allah sudah senang kepada kita, masalah-masalah pun akan dilenyapkan. Seperti halnya saya pernah punya teman yang tidak begitu pintar, tapi nilainya selalu bagus. Apa sebab? Pada pelajaran-pelajaran tertentu dia tahu apa yang disukai oleh gurunya. Kalau gurunya suka dengan rujak, setelah soal ditulis, dia datang ke depan, dia sampaikan, "Pak, apakah panjenengan kersa rujak?" Maka ditarik, Pak guru punya uang, diberikan kepada si siswa ini, dia berangkat. Tapi sebelumnya bertanya, "Pak, kalau saya berangkat beli rujak, nanti bagaimana tugas saya?" Tugas yang baru ditulis. Lalu kemudian gurunya mengatakan, "Sudah, tugasmu saya yang mengerjakan." Seperti halnya kita dengan urusan-urusan kita terkait persoalan dunia. Kalau kita sudah menemukan apa yang disukai oleh Allah, lalu Allah mencintai kita, maka masalah pun akan mudah diselesaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang senantiasa dimudahkan segala urusan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.